kita berdoa. Tuhan, persatukanlah kami dengan salib-Mu, agar kami juga bersatu dengan Engkau dalam kebangkitan. Kami mau Tuhan mengikut Engkau di jalan salib kasih, salib kebenaran, supaya kami juga Tuhan bersama-sama Engkau di dalam kemuliaan dan kemenangan. Lihat kami Tuhan, umat-Mu. Hadirlah Kau di tengah-tengah kami ketika kami mengenal penderitaan Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk bangkit, meneruskan kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Amin. Untuk merangkum semua pembacaan Alkitab kita, kami pilih dari Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 ayat 13 dan 14, demikianlah bunyinya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Tuhan, kalau kita sedang berada dalam kehidupan sehari-hari di rumah, atau di jalan, atau di pasar, kita mendengar kata pelayan, mungkin langsung hati kita terbawa kepada pelayan restoran, kepada orang yang selalu menyediakan makanan untuk tamu, membersihkan meja, mencuci piring, berdiri sambil mengamat-amati orang yang makan. Bila kapan dia diperlukan, dia langsung sigap mendekat. Bila dalam hidup sehari-hari, di rumah, di gedung pesta, kita mendengar kata pelayan dalam bahasa Batak Papua, mungkin juga konotasi hati dan pikiran kita langsung tertuju kepada sekelompok orang yang kita sebut dari kalangan buruh, yang selalu juga mengambil tempat di pinggir dan siap untuk melayani para tamu, menyiapkan makanan, menyiapkan apa yang perlu, dan kalau itu perlu mereka makan belakangan atau justru makan duluan supaya tamu dapat terlayani dengan baik. Kalau kita berada di kantor-kantor pemerintahan, kita mendengar kata pelayanan, mungkin kita akan sedikit dibingungkan, karena dalam prakteknya, walaupun pemerintah kita sudah berusaha memposisikan dirinya bukan lagi sekedar sebagai pemerintah, penguasa, tapi juga pelayan, tetapi kita juga melihat betapa minimnya, betapa miskinnya pelayanan masyarakat. Tapi kata pelayanan itu juga telah diambil alih oleh pemerintah. Kita tahu polisi juga menyebut dirinya sebagai pelayan masyarakat. Semua kantor pajak di negeri ini telah berubah namanya menjadi kantor pelayanan pajak. Bank-bank menganggap dirinya juga melayani. Dan kantor-kantor pemerintah juga mengatakan bahwa mereka juga melayani masyarakat, melayani penduduk.
walaupun mungkin di sana sini masih ada kekurangan dan kadang-kadang kita merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya atau sebaiknya. Saudara-saudara, kata pelayanan itu juga diambil alih oleh gereja. Kita sering menyebut para pendeta, para penatua sebagai pelayan, sebagai parboas. Kata pelayanan itu dipakai oleh gereja untuk menyebut semua kegiatannya. Dan hamba-hamba Tuhan diberi posisi disebut sebagai pelayan. Kadang-kadang juga pengkhotbah juga menghayati dirinya sebagai tukang masak. Tukang masak rohani, koki yang menyediakan makanan rohani. Saudara-saudara, apa renungan kita dari pembacaan kita tadi? Pertama, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia menjadi pelayan dan menawarkan pelayan dirinya untuk melayani kita. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia merendahkan dirinya menjadi pelayan dan menawarkan dirinya untuk melayani kita. Setidaknya kita temukan dalam perjanjian baru 3 ucapan langsung dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia adalah pelayan. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus mengatakan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus mengatakan dalam percakapan perjamuan malam, siapa yang lebih besar, yang lebih mulia, yang duduk makan atau yang berdiri melayani? Murid-muridnya menyangka bahwa yang lebih besar adalah yang duduk makan. Tetapi Yesus mengatakan justru dialah yang berdiri melayani. Dalam Yohanes 13 tadi yang kita baca, Yesus bahkan mengambil peran yang pada masa itu hanya dilakukan oleh para hamba, oleh para budak, yaitu membasuh, menyeka, mencuci kaki murid-muridnya. Tidak ada seorang majikan, tidak ada seorang guru, tidak ada seorang tuan yang mau melakukan itu, sebab itu bukan pekerjaan terhormat. Itu pekerjaan seorang hamba, membasuh kaki yang kotor sebelum perjamuan dilakukan. Tapi Tuhan melakukannya. Tuhan melayani. Nah, karena itu kita hati-hati. Saya hampir tidak pernah menemukan istilah melayani Tuhan dalam Alkitab. Yang ada justru Tuhan yang melayani. Karena itulah Petrus keberatan bahwa dia dilayani oleh Tuhan. Bagi Petrus, tindakan yang diambil Yesus merendahkan diri menjadi pelayan itu sangat sulit masuk ke akalnya, dan dia menolaknya pada awalnya. Tetapi Tuhan mengatakan Petrus harus menerima bahwa Tuhan merendahkan diri untuk melayani dia. Itu pembalikan kebiasaan manusia. Kebiasaan kita umat manusia dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai dunia berakhir. Yang rendahlah yang melayani yang tinggi. Rakyatlah melayani penguasa. Tetapi Tuhan melakukan yang terbalik. Justru Dia yang Maha Kudus, yang Maha Mulia merendahkan dirinya menjadi pelayan. Siapa yang berani meninggikan diri? Siapa yang berani menyombongkan dirinya ketika dia menjumpai Tuhannya merendah menjadi pelayan? Karena itu di depan Tuhan yang berjongkok, membasuh kaki, tidak ada lagi keangkuhan yang bisa dipertahankan. Kedua, Tuhan mengajak kita melakukan hal yang sama, menjadi pelayan dari sesama kita. Tuhan mengajak kita melakukan hal yang sama, supaya kita juga mau saling melayani. Saudara-saudara, baiklah kita lihat sebentar apa sebetulnya makna melayani. Kadang-kadang istilah ini sudah sangat kabur karena terlalu sering dipakai dalam gereja. Apa sebetulnya makna melayani?
Arti yang paling sederhana dari melayani adalah mengurus kebutuhan orang lain, mempersilahkan, mendahulukan kepentingan orang lain, persis seperti yang dilakukan oleh para pembantu, para pelayan di restoran, di rumah tangga. Arti melayani artinya mengurus kebutuhan orang yang dilayani. Yang kedua, apa arti melayani? Membuat semua urusan orang yang kita layani menjadi mudah. Membuat semua urusan orang yang dilayani menjadi mudah, bukan mempersulitnya. Itulah tugas para pelayan, membuat urusan orang lain menjadi gampang, menjadi mudah. Dan yang paling dalam melayani itu artinya membuat diri kita tersedia kapan saja pada saat orang lain membutuhkannya. Persis seperti para hamba zaman dahulu, mirip atau persis sama dengan yang dilakukan oleh para pembantu di rumah kita, yang selalu tersedia jam berapa saja pada saat majikannya membutuhkannya. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau memakai kata itu dalam kehidupan iman, kehidupan gereja, melayani, baiklah kita sadar bahwa maknanya sebetulnya membuat diri kita tersedia bagi banyak orang kapan saja. Itulah yang dilakukan Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, kita tidak lebih tinggi dari Tuhan ketika Dia melayani kita. Yesus katakan murid tak pernah lebih besar dari guru, utusan tidak pernah lebih besar dari sang pengutusnya. Dan kita orang-orang beriman tak pernah lebih besar dari Tuhan kita. Karena itu kita juga tidak perlu takut menjadikan diri kita sebagai pelayan, melayani sesama kita. Kita tidak kehilangan kehormatan kita, kita tidak kehilangan kemanusiaan kita, dan kita juga tidak kehilangan kemuliaan kita ketika kita mengikut Tuhan menjadi pelayan dari sesama kita. Karena itu saudara-saudara, ketika zaman semakin cenderung sangat egosentris, ketika orang-orang berlomba hanya memikirkan dirinya, Tuhan mengajak kita untuk melakukan apa yang Dia lakukan, menjadikan diri kita sebagai pelayan dari sesama kita, dari sesama, dari masyarakat, dari bangsa, dari gereja, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun pelayan yang mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak pantas baginya. Ketika kita mengatakan kamilah pelayan Tuhan, maka kita juga mau menganggap tidak ada satu pekerjaan pun yang hina. Karena itu tidak boleh kita lakukan. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan mengajak kita menjadi pelayan yang setia, pelayan yang jujur, pelayan yang rendah hati dan dapat dipercaya, seperti yang dilakukannya sendiri. Karena itu baiklah pada malam Pasion yang ketiga ini kita ingat, siapa yang merendahkan dirinya bersama Tuhan akan ditinggikannya. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Siapa yang dapat dipercaya dalam soal-soal kecil, soal-soal sepele bersama Tuhan, akan dipercaya juga dalam soal-soal yang besar. Tapi siapa yang culas, siapa yang tidak bisa dipercaya dalam soal kecil, pasti juga tidak layak dipercaya dalam soal besar. Siapa yang rajin melayani sesamanya akan mendapat upah dari Tuhannya. Tetapi siapa pelayan yang malas dan jahat akan dihukum olehnya. Saudara-saudara, ketika kita mengikut, mengenangkan semua penderitaan Tuhan, baiklah kita camkan bahwa Tuhan yang kita kenal pada malam ini, kemarin dan kemarin dulu, adalah Tuhan yang telah memilih hidupnya sebagai pelayan. Tuhan yang merendahkan dirinya, Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba, Tuhan yang mau membasuh kaki murid-muridnya yang berdosa. Jika Tuhan saja mau melakukannya,
Siapalah saudara? Siapalah saya? Jika Tuhan saja yang Maha Kudus dan Maha Mulia mau melakukannya, siapakah saudara? Siapakah saya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyatukan hati kami dengan Tuhan yang merendah, melayani, berbagi, dan berkorban. Kami mengaku Tuhan, kami cenderung memikirkan diri kami sendiri. Sebab itu bantulah kami menyangkal diri kami, supaya kami belajar mengikut Tuhan, memperhatikan kebutuhan dan hidup, apalagi penderitaan orang lain. Ya Tuhan, rendahkan hati kami. Biarlah kami melakukan pekerjaan, membuat kehidupan ini lebih baik. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu menyediakan diri kami selalu tersedia pada saat saudara-saudara kami membutuhkan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami tidak akan kehilangan kemanusiaan, harga diri, martabat dan kemuliaan kami ketika kami merendah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami dan bawalah kami besok ke rumah-Mu ini untuk bersama-sama mengenang kematian Tuhan menebus kami dari maut dan dosa. Amin.